Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Skorbia 21. Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara melakukan visualisasi hasil metabarcoding dari microbiome dengan menggunakan suatu website yaitu Microbiome Analyze. Nah, website ini sangat berguna dan membantu sekali untuk teman-teman yang melakukan penelitian dengan menggunakan metabarcoding atau NGS ya. Nah, di website ini kita dapat melakukan marker data profiling, kemudian shotgun data profiling. Nah, ini untuk yang metagenomic, kemudian taxon set analyze. Nah, ini untuk melihat microbiome signature. Jadi, misalnya suatu penyakit mikroba apa yang paling dominan. Nah, kemudian juga bisa melakukan raw data processing, statistical meta-analyze, dan microbial metabolomic. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan marker data profiling. Nah, di sini teman-teman membutuhkan beberapa file. Jadi tergantung format data yang teman-teman gunakan, apakah berbentuk textable atau biome atau motur atau ya 3 itu. Jadi yang ini adalah try samples. Nah, di sini kita akan menggunakan yang textable format. Jadi yang dibutuhkan adalah OTU atau ASP table, kemudian metadata file, kemudian taxonomy table, dan phylogenetic tree jika dibutuhkan atau opsional ya, dengan format tree atau NetWidth. Nah, untuk data ini, teman-teman bisa melihat format datanya seperti apa. Ya, sebelum kita mengupload, kita harus mengikuti formatnya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini adalah taxonomic profiling. Nah, untuk yang TXT ataupun CSV, jadi di saat di kolom pertamanya itu harus diberi tanda pagar name, kemudian untuk file taksonominya itu harus diberi tanda pagar taksonomi seperti contoh di bawah ini. Nah, di sini saya akan menggunakan sampel yang sudah saya download sebelumnya. Gunakan IDP ASP table. Kemudian untuk metadata, dan untuk taksonomi. Oh ya, nah ini adalah metadatanya. Jadi kita bisa buka dengan Excel. Jadi seperti yang tadi, name, kemudian kode sampel, kemudian CD atau mungkin treatmentnya ya. Kemudian ada perlakuan, kontrol. Kemudian untuk ASP table, nah jadi formatnya sama, menggunakan pagar name. Nah, ini bisa diganti menjadi OTU 0001 atau seperti contoh tadi ya, yang seperti ini, OTU 1 atau OTU 0001, tergantung format yang teman-teman gunakan.
Nah, kemudian nah ini adalah kalau di sini mereka menggunakan sequence. Nah, kemudian ini adalah sampelnya ya. Ini adalah sampel, kemudian ini adalah berapa kali pembacaannya atau datanya. Kemudian taksa. Nah, ini taksanya. Jadi ada untuk yang taksa harus menggunakan hashtag taxonomy, kemudian kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan species. Nah, di yang sequence ini teman-teman bisa juga menggunakan OTU1 atau OTU 0001. Nah, ini kita misalnya menggunakan formatnya Silva. Nah, kemudian kita klik proses. Nah, kemudian ini adalah data filtering ataupun ya, data filtering. Di sini kita default saja, terus submit. Kemudian proses. Nah, kemudian ada data normalisasi. Nah, data normalisasi ini dibutuhkan jika sampel kita itu memiliki jumlah bacaan yang tidak sama ya. Nah, jadi di sini saya menggunakan ChatGPT. Nah, apa itu wrapping? Adalah proses mengurangi data ke ukuran pustaka yang sama untuk setiap sampel, menyesuaikan perbedaan kedalaman sampelnya. Nah, kemudian adalah data scaling. Setelah refining ini, data dapat diskalakan untuk mengurangi efek variasi antar sampel. Nah, ini adalah metode-metodenya ya, menggunakan total sum scaling atau cumulative sum scaling. Nah, kemudian ada juga data transformasi. Nah, ini tergantung teman-teman jika tergantung datanya ya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan cumulative sum scaling dan kemudian tidak ditransformasikan. Kemudian saya submit. Kemudian proses. Nah, ini adalah untuk visualisasi dari data kita tadi. Nah, di sini ada visual exploration, kemudian ada community profiling, kemudian ada clustering correlation network, kemudian ada comparison klasifikasi, dan ada functional prediction. Nah, misalnya kita ambil stack bar atau area plot. Nah, okay. Nah, di sini misalnya kalau per treatment, nah ini adalah per treatment tadi ada CD dan ada control. Nah, pinginnya itu kemudian apakah ingin dilakukan merge? Merge ini kan ini per sampel ya. Nah, merge ini ibaratnya kayak kita rata-ratakan. Jadi munculnya cuma 2 bar seperti ini untuk control dan CD. Nah, kemudian tampilan barnya ini ingin berdasarkan taksa apa, misalnya phylum, class, ordo, atau family. Oke, kita coba genus. Ya, ini berdasarkan genus. Nah, kemudian di
Di sini juga kita bisa menggunakan showing top ya, jadi 10 taksa tertinggi misalnya berdasarkan genus tadi. Nah, ini graph type-nya juga bisa berdasarkan percentage atau berdasarkan aktual. Kita coba yang percentage. Nah, seperti ini. Nah, untuk mendownload ini tinggal tekan Abundance View format PNG atau SPG dan juga bisa mendownload Abundance table-nya. Nah, kemudian bisa juga kita coba yang lain, misalnya ini ada Alpha Diversity. Nah, ini jika data kita menggunakan filtered data atau mau menggunakan data original. Nah, ini adalah levelnya, level spesies ya, kalau feature level. Kalau misalnya genus, oke, di sini teman-teman bisa lihat p-value-nya itu lebih kecil dari 0,005, jadi ada perbedaan antara CD dan control. Nah, kemudian untuk beta diversity. Nah, ini adalah untuk beta diversity-nya. Jadi menggunakan PCOE dengan analisisnya Permanova. Dan di sini juga p-value-nya lebih kecil dari 0,005. Jadi ada perbedaan antara organisme yang ada di kontrol dan di CD. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan label ya, di misalnya kayak gini. Kayaknya terlalu panjang ya. Oh ya, masih bisa. Jadi ini untuk label sampelnya. Ini. Kalau kita menggunakan sampel labelnya dengan menggunakan kelas. Nah, kemudian ini juga kita bisa download dengan menyimpannya dengan menggunakan PNG, PDF, SVG, dan juga bisa menyimpan tabelnya. Nah, kalau ini mungkin lebih bisanya cuma di copy paste ya. Oke, kemudian juga bisa menampilkan dendrogram, correlation network, dan heat map. Nah, seperti ini. Ini yang ungu kontrol, kemudian yang hijaunya adalah CD atau treatmentnya. Kemudian bisa juga dendrogram. Ya. Oh, dan correlationnya submit. Oh, nggak bisa. Coba pakai eksperimen. Oke. Oh,
Ini lebih ke network correlation ya. Jadi Protobacteria lebih banyak di CD, kemudian Bacteroides, coba ke genus. Yang untuk merubah film ke genus, yang kita klik adalah taxonomy level. Jadi film kita ganti ke genus, kemudian all groups, kemudian submit. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pembagian mana yang lebih dominan di antara genus-genus ini terhadap treatment dari sampelnya, misalnya dari CD dan kontrolnya. Misal yang seperti di film tadi, misalnya di sini Escherichia coli itu lebih dominan di CD. Kemudian untuk kontrol itu lebih dominan Bacteroides ya, kalau berdasarkan genus. Coba Lipsi ya. .bar. Oke. Ini untuk linear discriminant analysis effect Zeiss atau Lipsi. Untuk CD lebih banyak ASP4 dan ASP47 sepertinya. Jadi berbanding terbalik dengan kontrol yang lebih banyak ASP4, 15, 40, 17, 14, dan 6. Nah, ini ya. Kalau kita ganti ke spesies. Berarti di CD lebih banyak Escherichia coli dan Bacteroides fragilis. Oke. Nah, ini kalau kita mau menggunakan single factor statistical comparison. Jadi mau menggunakan Mann-Whitney atau menggunakan t-test ANOVA atau yang lain. Kita coba Mann-Whitney. Ini kelasnya ya. Kalau berdasarkan, dia semakin kecil maka akan semakin padat grafiknya. Nah, seperti ini. Nah, untuk keterangannya teman-teman bisa baca di sini. Nah, demikian share tentang bagaimana memvisualisasikan hasil NGS atau microbiome metabarcoding dengan menggunakan website Microbiome Analyze. Terima kasih.